Ada kisah ikhwah panjang sekali, saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar, ya, pada saat Nabi SAW sedang tawaf, dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bidayah wa Nihayah, dan rawi-rawinya semua thiqat, dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma', dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh Bazzar thiqat, dan Bazzar menukil riwayat ini sepanjang, selengkapnya semua, dan ini hadis sahih. Suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi SAW dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy, gitu kan, maka ada yang menarik baju Nabi SAW, ada yang mendorong Nabi SAW, ada yang berusaha memukul Nabi SAW, dikeroyokin, gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi SAW waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut, dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan, ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni Abu Bakar sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ya, ini Utbah bin Rabi'ah nanti yang mati di perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu, ya. Maka Utbah bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan double karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menjatuhkan Abu Bakar ke tanah, lalu duduk di atas dadanya dan terus memukuli Abu Bakar sampai tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir, dan akhirnya Abu Bakar pun terpinsankan. Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai mereka memikul Abu Bakar, ya, dengan dengan kain, sehelai kain, dan mereka membawa ke rumahnya. Dan waktu itu Ummul Khair, ya, ibunya Abu Bakar masih ada, dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun, dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan. Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir, yang memang tadinya membela karena kesukuan, mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya, malah dia peduli dengan temannya, gitu kan. Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Ummul Khair, waktu itu belum masuk Islam, ya. Dia mengatakan, saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar, coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat, gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130, 131, ya, kisahnya. 130 sampai 131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab, tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam, gitu kan. Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar, lalu berkata, Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaannya Rasulullah SAW? Kata Ummu Jamil, ada ibumu, Ummul Khair. Kata Abu Bakar, tidak ada masalah, sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan alhamdulillah, ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair, ibunya. Beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya, karena ini keadaan tadi tegang, dikeroyokin, ya, orang berkelahi pada saat itu. Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi SAW, dan pada saat tiba di sana Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar, ya, mencium Abu Bakar, dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya, hidungnya sudah hancur, gitu kan, penuh dengan darah semua, dan tidak bisa ngomong pun, tergagak-gagak ngomongnya. Lalu berkata,
Ya, Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku tidak apa-apa demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya ini biasa orang-orang Arab mengatakan begitu. Maksudnya Anda lebih berani daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah ya, tapi perkataan santun diucapkan. Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis, dan Rasulullah SAW mengecup kepala Abu Bakar. Ya, dan ini ya, dan lalu Nabi SAW mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik. Ya, doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair, orangnya baik, orangnya santun, ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi SAW pun akhirnya ya mengajak masuk Islam, dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu Abu Bakar, jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku, judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Nabi SAW, dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan, tidak mau minum, ya dalam kondisi berdarah semuanya, tetap dia membela Nabi SAW dan mendahulukan melihat beliau, memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum. Kemudian juga ada di sini disebutkan ada perilaku Abu Bakar yang kata beliau tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, riwayat ini disebutkan dalam Tarikh Khulafa halaman 37. Athar ya, sebuah athar yang sahih. Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Sebagian mendorong beliau dan sebagian lagi mengoyak-ngoyak badan beliau. Mereka berkata, engkaulah orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu. Ali berkata, demi Allah, tidak seorang pun dari kami berani mendekat selain Abu Bakar. Dia mendorong sebagian dari mereka, menyingkirkan sebagian dari mereka, dan memukul sebagian lagi. Dia berkata, celakalah kalian. Apakah kamu akan atau kalian membunuh orang-orang ya, seseorang yang dia mengucapkan Tuhanku Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat 28. Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya, dia menangis sampai jenggotnya basah. Maksudnya Ali menangis pada saat menceritakan kisah ini. Kemudian berkata, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, apakah seseorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun lebih baik daripada Abu Bakar? Mana yang lebih baik? Kan dalam Al-Quran diceritakan ya, ada keluarganya Fir'aun yang menyembunyikan imannya, tapi itu dianggap orang yang beriman pada saat itu. Ali mengatakan, siapa yang lebih baik menurut kalian? Yang disebutkan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar? Mereka terdiam. Maka Ali berkata sambil menangis, mengapa kalian tidak menjawabku? Demi Allah, satu saat saja, maksudnya kalau kita sekarang sedetik saja dari Abu Bakar lebih baik daripada 1000 waktu-waktu atau saat dari laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Laki-laki itu menyembunyikan imannya, sementara Abu Bakar mengumumkan imannya. Abdullah bin Umar juga berkata, pada saat Nabi SAW sedang berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'aid datang lalu mencengkeram pundak Rasulullah SAW dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah SAW. Dia mencekik beliau dengan kuat. Maka datanglah Abu Bakar, dia mencengkeram pundak Uqbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah SAW sambil berkata, dan ini turun menjadi ayat. Perkataan Abu Bakar turun menjadi ayat. Surah Ghafir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang berkata Rabbku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Umar bin Khattab juga ini Allah SWT berikan firasah. Kalau ikhwan dan akhwat belum pernah dengar, ada istilah dalam agama kita, firasatul mu'min. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, firasatul mu'min itu benar ya. Jadi kalau antum terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah munculkan kepekaan-kepekaan, firasat-firasat ya yang kita datangkan, yang kita rasakan. Misal ada orang mau buat buruk, kita merasa, gitu kan? Ada kadang-kadang dikuatkan dengan mimpi ya seseorang. Kata Nabi SAW, mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang kemujizatan kenabian bagi orang beriman ya. Maka ini ada terjadi. Kalau ada orang mau berbuat baik, kita bisa merasakan gitu kan. Kadang-kadang kita mimpi mau dikunjungin oleh keluarga. Jadi memang ada terjadi bagi orang-orang yang beriman. Itu disebutkan oleh sebagian ulama berhubungan dengan kedekatan dengan Allah SWT. Umar bin Khattab ini pernah karena dekat dengan Allah SWT, jadi dia punya firasat yang sangat kuat dan dia yakin dari Allah SWT karena dekatnya sama Allah. Dia selalu menjauhi maksiat. Tidak ada maksiat bagi Umar. Bagaimana bisa ada maksiat sementara syaitan pun lari dari dia? Nggak ada yang goda, gitu kan? Jadi nggak ada yang goda dia untuk melakukan kesalahan.
Disebutkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Umar dan Umar tanya, siapa namamu? Dia menjawab, Jamrah. Lalu Umar berkata, anak siapa? Dia berkata, bin Shihab, Jamrah bin Shihab. Umar bertanya, dari marga apa? Dia mengatakan dari Al-Harakah. Umar bertanya lagi, dari kabilah mana? Jadi kalau marga itu substansial dari kabilah, gitu kan? Maka dari marga mana dikatakan dari Al-Harakah, dari kabilah mana dia mengatakan dari Bani Diham, dari Bani Diram. Umar berkata, di mana tempat tinggalmu? Dia mengatakan Harrah. Lalu Umar berkata, di sebelah mana? Dia mengatakan Zatul Lazzah. Ya. Lalu Umar berkata, selamatkan keluargamu karena desamu lagi kebakaran. Lalu orang itu pun pulang dan dia menemukan seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu, sampai pada tingkat dia feelingnya dia itu sampai menunjukkan sesuatu yang benar terjadi. Kemudian juga Imam Az-Zahabi menukil kepada kita dalam riwayat yang sahih, disebutkan dalam Syiar Alam Nubala. Ini buku rujukan 43 jilid, semuanya berhubungan dengan biografi para orang-orang soleh dulu. Ada seseorang, kalau ikhwah dan akhwat pernah dengar namanya Al-Aswadul Unsi. Ini dulu bersamaan dengan Musailam Al-Kadzdzab, dua orang yang bersamaan di akhir hidup Nabi SAW mengaku sebagai Nabi. Aswad al-Unsi ini pernah berhadapan dengan, dia mengaku Nabi, bukan cuma mengaku Nabi, dia kufur memang, gitu kan. Dia berhadapan dengan seorang ulama tabi'in yang mulia bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Muslim Al-Khawlani ini terkenal sekali dengan kesolehannya. Dia beriman pada Nabi SAW di masa Nabi masih hidup, tapi belum sempat lihat Nabi. Jadi dia dikalungkan kalangan tabi'in. Waktu itu Aswad al-Unsi ini membakar sebuah api besar untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Terkenal sekali kisahnya. Abu Muslim Al-Khawlani ini coba dimasukkan ke dalam api oleh Aswad al-Unsi dan tidak berhasil. Waktu didorong ke dalam api, ternyata dipadamkan api, tidak terbakar Abu Muslim Al-Khawlani. Sampai ulama mengatakan ada satu nabi dan satu orang soleh yang tidak dibakar api karena berimannya kepada Allah. Itulah Ibrahim alaihissalam nabi, dan Abu Muslim Al-Khawlani dari kalangan orang biasa. Jadi ini dari tabi'in. Abu Muslim Al-Khawlani waktu dibakar tidak bisa oleh Aswad al-Unsi, penasehatnya bilang, penasehat Aswad al-Unsi ini, kalau kau tidak keluarkan Abu Muslim dari Yaman, waktu itu di Yaman ya, maka dia akan merusak pengikutmu. Maka Al-Aswad al-Unsi mengatakan, saya mengaku kalah hai Abu Muslim, tapi keluarlah dari negeriku, dari Yaman. Al-Aswad al-Unsi menuju ke Madinah. Waktu itu kebetulan baru saja Nabi SAW meninggal. Abu Muslim Al-Khawlani ini niatnya ingin bertemu dengan Nabi SAW, mau menjadi sahabat, gitu kan. Pas tiba di Madinah, ternyata baru saja dimakamkan Nabi SAW, baru selesai mati, berarti tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Waktu dia sholat di masjid, Umar bin Khattab melihat dia, dan kisahnya Abu Muslim Al-Khawlani sudah sampai ke Madinah nih. Ada seorang yang beriman dibakar oleh Al-Aswad al-Unsi, tidak terbakar, gitu kan. Terkenal, tapi orang tidak ada foto, nggak ada yang kenal pada saat itu. Abu Muslim Al-Khawlani datang mengikat untanya di Masjid Nabawi, langsung masuk sholat. Ya. Begitu dia sholat, sebelum dia tanya tentang Nabi SAW, Umar bin Khattab memandang dia lalu berkata, mungkin ini orangnya dari Yaman. Padahal ini kejadian baru terjadi di Yaman. Lalu Umar pun mendekati sambil berkata, siapa anda ini? Kata dia, Abu Muslim ya, Al-Khawlani. Kata dia, bagaimana? Ya, dari mana anda? Dia bilang dari Yaman. Bagaimana ceritanya tentang seorang hamba Allah yang saleh yang tidak jadi dibakar oleh seorang pendusta, Al-Aswad al-Unsi? Kata orang itu, dia baik saja, dia selamat dari api. Langsung kata Umar, saya bertanya atas nama Allah, kaukah dia orangnya? Maka dia mengatakan, iya. Maka Umar pun menangis memeluknya sambil membawa tangan Abu Muslim Al-Khawlani kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Amir Mu'minin, Umar sudah jadi, Abu Bakar sudah jadi khalifah, wahai Mu'minin, inilah orang yang telah Allah selamatkan setelah Khalil Ibrahim, setelah kekasih Allah Ibrahim selamat dari api, inilah orang yang tidak jadi dibakar oleh api. Maka Abu Bakar pun menangis memeluknya, selalu mereka berpelukan sambil ngobrol dan menceritakan tentang matinya Nabi SAW. Lalu kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya kepada seseorang yang telah Allah selamatkan dari api sebagaimana Allah menyelamatkan ya Ibrahim alaihissalam. Dan ini dinukil dalam Syiar Alam Nubala tadi.
Ada kelebihan lain luar biasa. Ini tidak semua juga sahabat lakukan. Ada cuma beberapa sahabat. Ikhwah sekalian, kalau anda yang hadir di sini dan mungkin saya juga, Allahu a'lam, kita punya kekurangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang. Kalau kita masih kurang dalam membaca Al-Quran, perhatikan ikhwah susah. Kalau antum cuma baca Ramadan sekali, baca Al-Quran itu pun baik kalau khatam, atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali, anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam. Pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana bacaannya dia? Apa kata Utsman? Apa dikatakan dalam riwayat? Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi berkata, aku berkata, ini seorang sahabat, seorang tabi'in maaf. Dia lagi sholat di zaman khilafahnya Utsman bin Affan di masjid, dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya. Tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam, gitu kan? Biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang karena akan jadi imam, dikasih tempat itu sampai iqamah sholat baru dia maju ke mihrabnya, gitu kan. Maka dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu, ya, karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri, ya. Dia siap untuk menggantikan imam, harus orang yang paling benar bacaannya. Dia kebetulan hafal Quran. Maka dia bilang pada saat saya akan takbir, tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk. Lalu kemudian saya balik, ternyata dia adalah Amir Mu'minin Utsman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia sholat 1 rakaat, dan dalam 1 rakaat dia membaca 30 juz. 1 rakaat nih 30 juz 1 malam. Lalu kata Abdurrahman, ya Amir Mu'minin, Anda tadi sholat cuma 1 rakaat, itu sudah sampai azan subuh nih 1 rakaat. Kata Utsman apa? Iya, itu witir saya. Witirnya 30 juz baca Al-Quran. Bagaimana sholat malamnya itu? Ini betul-betul dari riwayat sahih disebutkan. Jadi dia mengatakan benar, itu adalah solat witirku. Maksudnya adalah 1 rakaat witir dikhatam dengan 30 juz Al-Quran. Ini luar biasa. Kata sebagian ulama, hikmah daripada yang kita bisa ambil daripada perbuatan Utsman adalah Allah Azza wa Jalla memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan, maka akan jadi ringan bagi dia. Misal, seseorang biasa puasa Senin Kamis, maka jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain, gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran. Berat kalau di awalnya dipikir, tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil bersama dengan Utsman bin Affan. Bayangkan 1 malam ikhwah. Bayangkan kalau kita sholat dari habis isya saja misalnya, anggap 8 jam. 8 jam itu kalau dilihat juga 30 juz, itu seberapa banyak kita harus baca dalam 1 jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupnya Utsman sehingga bukan cuma seluruh sholat malam 30 juz, dia baca witir 1 rakaat dengan juz. Kalau kita 30 juz, kalau kita biasa baca cuma qul huwallahu ahad saja, itu pun luar biasa cepatnya, gitu kan? Ya, ini 30 juz dibaca dengan 1 witir, 1 rakaat witir terakhir. Sulaiman bin Yasar berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lain, Utsman bin Affan berdiri sholat setelah isya, lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat. Dia tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Artinya ini sudah sholat witirnya. Ini adalah sholat witirnya. Nanti ini dalam kisah Sulaiman bin Yasar disebutkan. Ini disebutkan dalam riwayat sahih oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Jadi Utsman bin Affan ini habis isya selalu sholat witir. Beliau tutup sholat witir tersebut dengan 30 rakaat. Nanti beliau bangun malam, beliau sholat tahajud lagi. Tapi tidak dinukil kepada kita tentang sholat tahajudnya. Berarti dia menyelesaikan 30 juz bukan sampai subuh, bukan. Hanya habis isya sampai selesai 30 juz. Dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi sholat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dalam 1 rakaat, kemudian dia mengerjakan sholat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in masyhur, Muhammad bin Sirin, ahli ta'wilnya tabi'in, berkata, istri Utsman bin Affan berkata ketika Utsman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya, setiap malamnya dengan seluruh Al-Quran dalam 1 rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pemilik tafsir Ibnu Katsir, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Utsman bin Affan mengerjakan sholat dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji.
Kebiasaan Utsman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal saja, orang yang berakal sehat saja, kata Allah, yang dapat menerima pelajaran. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini yang Allah tujukan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini turun kepada beliau, menantang seluruh orang kafir Quraisy yang membenci muslimin dan mengatakan satu orang saja, seperti itu Allah mengatakan, satu orang dari muslimin, Utsman bin Affan, yang membaca Al-Quran semalam suntuk jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik, dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya. Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata tentang Utsman bin Affan, mereka membunuh orang yang beruban yang padanya terlihat tanda-tanda sujud. Dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Tibyan halaman 55, di antara orang-orang yang mengkhatam Al-Quran dalam satu hari satu malam adalah Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan juga Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Asy-Syafi'i serta yang lain-lain. Artinya ada orang-orang yang mengikuti jejak Utsman bin Affan, termasuk dari sahabat Tamim Ad-Dari, kemudian dari tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Imam Syafi'i dari tabi'in. Dengan ini juga mereka mengkhatam Al-Quran. Utsman bin Affan kalau ingin bangun malam, walaupun beliau jadi khalifah, tidak pernah membangunkan satupun dari keluarganya untuk membantu menyiapkan air wudunya, ya, jika dia bangun malam untuk sholat, kecuali jika yang bersangkutan memang telah bangun. Dia berpuasa terus menerus sampai dia disalahkan, mengapa engkau tidak membangunkan sebagian pelayanmu agar bisa melayanimu pada saat sholat malam? Maka Utsman menjawab, tidak, malam adalah waktu mereka beristirahat. Dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Basri maksudnya, beliau berkata, Utsman bin Affan berkata, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina wa inni la akrahu an ya'tiya alayya yawmun la andaru fil mushaf." Ini kalimat luar biasa ikhwah sekalian. Saya ajak diri saya dan antum sekalian, mulai sekarang bubar sebentar dari sini, jangan pernah lewat sehari tidak baca Al-Quran. Lihat fisik Al-Quran. Apa kata Utsman? Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kita. Sungguh aku tidak suka melewati satu hari pun tanpa melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Padahal beliau hafal, ya, beliau menghafalnya. Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir, sambil membawa Al-Quran, beliau mengatakan, sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini. Artinya ini lebih penting baca Al-Quran daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Quran. Berapa banyak ulama begitu, ceramah sana sini tapi tidak pernah mengenalkan diri dengan Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca, padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang. Dikatakan dalam riwayat di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, bukunya Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidaklah Utsman terbunuh kecuali mushaf Quran yang beliau punya sobek karena sering dilihat dan sering dipegang, seperti itu. Utsman terbunuh juga sedangkan mushaf berada di pangkuannya pada saat dibunuh oleh orang-orang Khawarij, bagaimana akan kita jelaskan nanti. Dan kita akan lihat nanti bagaimana memang keterampilan Ali radhiyallahu anhu dalam peperangan. Di antaranya juga adalah perang Khandaq. Di perang Khandaq ini, Khandaq itu dibuat parit yang sangat besar oleh Nabi SAW, dikenal dengan dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah Ahzab menceritakan masalah itu. Ada satu orang, saya tidak cerita perang Ahzabnya, tapi waktu itu parit sangat dalam, 7 meter ke dalam, 15 meter ke sana, itu kan lebarnya, sehingga tidak bisa dilompati oleh musuh. Ada satu orang Quraisy namanya Amr bin Abi Wud. Amr bin Abi Wud ini umurnya sudah 80 tahun. Tapi orangnya kuat, kekar. Dia satrianya orang Mekah.
Nggak ada yang berani kalau sudah masuk di medan perang pasukan Quraisy, musuh-musuh Quraisy kalau lihat ada Amr bin Abdi Wud ini tidak ada yang berani datang. Pasti semuanya mundur, nggak berani melawan gitu. Karena orangnya luar biasa, kuat sekali secara fisik, gitu kan. Walaupun umurnya sudah 80 tahun. Dan subhanallah semua kuda-kuda Quraisy berusaha loncatin tadi parit, tidak ada yang berhasil. Kudanya Amr bin Abdi Wud berhasil. 80 tahun umurnya, dia tunggangi kuda, dia bisa loncatin parit 15 meter. Itu bukan main-main itu. Berhasil loncat ke sana, kemudian dia tantang kaum muslimin. Dia bilang, kalau kalian jantan, jangan serang saya, jangan keroyokin, tapi saya ajak duel. Siapa yang berani keluar? Melihat kejadian tersebut, waktu itu umurnya 80 tahun. Ali di bawah 25 tahun, gitu kan. Ali berdiri mengatakan, saya Rasulullah hadapin dia. Kata Nabi SAW, jangan Ali, sebentar. Ternyata orang ini tidak diam, dia tantang lagi. Mana janji kalian, katanya kalau meninggal mati masuk surga. Ini saya sudah tantang, siapa yang berani duel dengan saya? Mendengar tantangan tersebut, Ali berdiri lagi, ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia tenang hai Ali, tenang dulu, jangan dulu. Amr berucap lagi 3 kali. Ternyata kalian penakut. Seorang laki-laki, disebutkan syair-syairnya, seorang laki-laki telah loncat dan kemudian menunjukkan keberaniannya. Ternyata satu melawan sekian banyak, tidak ada yang berani. Ali langsung berdiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya melawan orang ini. Kata Nabi SAW, dia Amr. Ini Amr bin Abi Wud terkenal sangat kuat. Khawatir kamu kalahkan. Kata Ali, walaupun Amr ya Rasulullah, saya akan lawan. Baiklah, kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Lalu Nabi SAW memberikan kepadanya imamah dan Nabi SAW mendoakannya. Pada saat Ali pun menuju ke sana, langsung Ali, karena semua pakai baju perang ya, tertutup dengan besi, jadi tidak terlalu kelihatan wajahnya. Dan Amr ini umur 80 tahun, ini anak 20 tahun, nggak dikenal sama Amr. Kata Amr, siapa kamu? Hai ponakanku, dilihat masih muda. Langsung dia bilang, saya Ali. Kata dia, Ali bin Abdul Manaf. Jadi ada satu orang namanya Ali bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek Nabi, artinya dia pikir orang tua juga. Kata Ali, bukan, Ali bin Abi Thalib. Abu Talib saja dibandingkan dengan ini ya, masih lebih tua orang ini daripada Abu Talib kalau Abu Talibnya hidup. Maka kata orang tersebut, ada orang yang lebih kuat daripada kamu, kenapa kamu yang maju? Suruh orang-orang yang tua, yang kuat, yang sudah pengalaman. Kata Ali, wahai Amr, saya pernah dengar kamu berkata, kalaupun saya diajak beberapa pilihan dan pilihan itu menantangku, 3 pilihan dan itu menantangku, aku akan menjawabnya. Bukankah kau pernah berkata, hai Amr? Kata Amr, iya. Kata Ali, kalau begitu saya mengajak kamu ke 3 perkara. Kata Amr, apa itu? Kata dia, saya mengajak kamu bersyahadat, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammadur Rasulullah. Kata Amr, kalau itu saya tidak mau. Saya sudah jauh-jauh datang kancah peperangan untuk memerangi Muhammad justru karena saya tidak mau mengucapkan kalimat itu. Baiklah, kata Ali, kalau yang kedua, saya menawarkan kamu untuk kamu balik ke negerimu, ke Mekah. Jika Muhammad benar, kau tidak jadi perangin, dan memang dia benar, sebenarnya namamu sendiri baik, orang Quraisy, sama-sama. Kalau dia salah, dia pendusta, kan itu yang sedang kamu ucapkan, kamu mendustakan dia. Ada tidak ada untungnya kau perangin dia. Kata Amr, ini juga tidak mungkin. Wanita-wanita Quraisy saja tidak ada yang ucapin, apalagi saya laki-laki. Kata Ali, kalau begitu saya tawarkan yang ketiga. Kata Amr, apa itu? Berduel. Perang, kita berdua. Lalu Amr tertawa sambil berkata, penunggang kuda Quraisy yang tersohor dan sudah berpengalaman dengan umur lebih dari 80 tahun ya, ditantang oleh anak kecil yang baru lahir kemarin. Aku tidak pernah mengira bahwa seseorang dari bangsa Arab akan menakut-nakutiku dengan perkara yang ketiga ini. Lalu pada saat itu pun Amr berkata, pulanglah wahai keponakanku, jangan lawan saya gitu. Kata Ali, tapi saya tidak mau pulang dan saya akan membunuhmu. Mendengar kata-kata saya akan membunuhmu, maka dalam kisah ini atau riwayat ini disebutkan Amr pun turun dari kudanya kemudian menyerang Ali. Ali waktu itu lagi tidak naik kuda, gitu kan, berada di bawah. Maka Amr turun kemudian menyerang Ali dengan sekuat tenaganya. Ya, dari jarak jauh mengangkat pedangnya lalu menghantamkan ke atas kepala Ali.
Tiba-tiba dengan kekuatan penuh, dan Ali sempat menangkisnya dengan tameng. Saking kerasnya pukulan tersebut sampai membuat tameng Ali pecah, gitu kan. Tameng dari besi pecah, dan kemudian kepala Ali sempat terluka. Tetapi Ali radhiyallahu anhu memang sudah dilatih oleh Nabi SAW dengan keterampilan perang yang luar biasa. Maka dia pun tidak menunggu kesempatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pada saat pedang si Amr ini masih melengket di perisainya dan melukai kepalanya, dia pun segera menebas leher Amr dan akhirnya menumpahkan darah, dan Amr rubuh jatuh pada saat itu. Pada saat Amr pun terbunuh, maka seluruh muslimin bertakbir. Ada beberapa athar yang menyebutkan kepada kita bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sempat menarik pedang dari bawah, karena waktu Ali ditangkis, dipukul kepalanya, Ali sempat terduduk. Maka Ali pun menarik pedang dari bawah di depan dia, dari kemaluan si Amr sampai ditarik ke atas gitu. Sehingga terbelah, gitu kan, tertarik sampai ke wajahnya. Ada riwayat lain juga menyebutkan, tapi riwayat yang diangkat di sini adalah dia menebas lehernya, gitu kan. Pada saat itu riwayat yang lain adalah dia menghantamkan pedangnya di kepala Amr dan membalas, ya, karena dia pukul bagian kepala, dia juga membalas kepalanya, dan saking kuatnya pukulan Ali sampai membuat pedang itu masuk, ya, dan membelah bagian kepala si Amr ini. Tapi yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah bagaimana keberanian Ali radhiyallahu anhu menghadapi seorang pejuang yang luar biasa, kesatria yang kuat, tidak sembarangan. Maka ini juga sebuah fadilah tersendiri, ini sebuah hal yang akhirnya membuat pasukan Quraisy tidak berani lagi untuk maju. Setelah keesokan atau ke malam harinya diantam oleh angin yang sangat besar yang menghancurkan pasukan mereka. Pada saat itu ada satu orang lagi yang sempat loncat bersama Amr dan berhasil juga, namanya Ikrimah bin Abi Jahal, sepupu Nabi SAW, ya, masih keluarga Nabi juga. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Waktu melihat Amr yang kuat itu terbunuh, dia pun akhirnya lari dan tidak berani untuk berperang dengan kaum muslimin. Pada waktu itu Ali sempat menunggu kalau Ikrimah mau berantem atau duel, maka dia pun akan menunggunya. Para ulama mengatakan kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Ali radhiyallahu anhu terbentuk dengan umur yang masih muda dan keterampilan yang luar biasa dalam berperang, dan keyakinannya bahwasanya ini akan menghadiahkan mati syahid. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ali, mengapa engkau tidak mengambil baju besinya? Padahal di kalangan orang-orang Arab tidak ada baju besi perang yang lebih baik daripada yang dia milikin. Baju perangnya paling bagus nih, ya, sulit sekali untuk dirusak gitu. Maka dia menjawab, Ali mengatakan, aku menebasnya dan dia menghadapkan auratnya kepadaku. Dan ini riwayat yang menjelaskan dia sempat menghantam bagian kemaluannya, gitu kan. Maka auratnya pun kelihatan. Maka aku tidak mau mengambilnya karena aku malu melihat kemaluannya, gitu kan. Lalu orang-orang musyrik membayar jasadnya Amr kepada Nabi SAW dengan 10.000 dirham. Kemudian Nabi SAW berkata, dan ini riwayat semua saya ringkaskan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Nabi SAW, idfa'u ilaihim jifata fa innahu khabithu al-jifah wa khabithu diyah. Kembalikan saja jasadnya kepada orang-orang musyrik itu, dan kembalikan juga bayarannya, karena dia adalah seburuk-buruk jasad dan seburuk-buruk dia. Dia itu denda yang dibayar kalau orang meninggal dunia.